Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang penafsiran kontekstual dari Abdullah Said. Sedikit saya sampaikan tentang profilnya. Abdullah Said merupakan seorang keturunan Oman yang bermukim di Maldives. Lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964. Ia menjabat sebagai profesor di bidang studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Beberapa kajiannya itu memfokuskan di bidang kajian Al-Quran, Islam, dan beberapa tentang ekonomi Islam. Beberapa karya-karya beliau, karya-karya Said, beberapa diantaranya dalam bentuk buku sekitar 20 lebih buku, sedangkan dalam bentuk karya ilmiah atau dalam bentuk artikel itu sekitar kurang lebih 57 karya. Baik di bidang Al-Quran, misalnya salah satu karyanya tentang Al-Quran in Introduction, beberapa karya tentang Islam, misalnya Freedom of Religion, Apostasy in Islam, di bidang ekonomi Islam misalnya Islamic Banking, dan banyak sekali tentang karya-karya beliau. Nanti teman-teman bisa sambil lihat sendiri, banyak sekali kebetulan Said ini sampai sekarang masih hidup. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ia mengajar di Universitas Melbourne, baik di mata kuliah tentang Al-Quran dan juga tentang hadis, misalnya tentang metodologi hadis, di bidang ulumul Quran, dan lain sebagainya. Itu tentang profilnya. Selanjutnya tentang penafsiran kontekstual. Said itu mengklasifikasikan tentang penafsiran itu menjadi 3 kategorinya, atau yang menjadi tolak ukur dari klasifikasinya adalah aspek linguistik dan perhatian terhadap konteks sosiohistoris dari makna teks atau makna Al-Quran. Yang pertama, tekstualis. Kalau kelompok tekstualis ini mereka memfokuskan kajiannya atau mereka meyakini bahwa bahasa Al-Quran itu tetap, sehingga makna Al-Quran itu statis, sehingga baik pada masa pewahyuan sampai sekarang makna Al-Quran tidak akan pernah berubah. Itu yang diyakini oleh seorang tekstualis. Sedangkan yang semi tekstualis ia juga menekankan pada aspek linguistik. Di satu sisi ia menolak bahwa ada konteks sosiohistoris yang menyertai teks, atau ada konteks baik sosial, ekonomi, kultural, dan lain sebagainya yang itu masih berpengaruh terhadap teks gitu, atau terhadap Al-Quran ketika Al-Quran itu diturunkan. Sedangkan kalau yang kontekstualis, seorang kontekstualis ini mereka percaya bahwa makna teks itu tidak akan pernah mencapai makna yang objektif. Jadi mereka percaya atau mereka meyakini bahwa ada konteks sosiohistoris yang itu berkaitan dengan makna teks. Jadi ada konteks sosiohistoris, baik itu sosial, ekonomi, kultural, dan lain sebagainya. Misalnya, jika suatu ayat itu diturunkan, ada beberapa sebab-sebab yang menjadi sebab-sebab turunnya Al-Quran, baik itu asbabun nuzul yang mikro, sedangkan konteks sosial Arab pada saat itu menjadi asbabun nuzul makronya. Jadi ada konteks yang berpengaruh, sehingga menurut kelompok ini makna itu akan selalu berubah karena konteksnya itu juga berubah, baik konteks pada masa pewahyuan maupun konteks saat ini ketika ia ditafsirkan saat ini, ketika teks itu ditafsirkan saat ini. Itu pemahaman dari penafsiran kontekstualis menurut Abdullah Said. Sehingga menurut kontekstualis ini mereka meyakini bahwa mereka membutuhkan cara-cara baru dalam melihat teks, walaupun di satu sisi tidak menafikan tafsir-tafsir klasik atau tafsir-tafsir tekstual yang menggunakan periwayatan yang seperti misalnya tafsir Jalalain, tafsir-tafsir yang memfokuskan pada kajian bahasa. Jadi salah satu tokoh utama pada gerakan
kontekstualis ini atau yang menjadi pelopor utama dari kajian atau pendekatan kontekstualis ini adalah tokoh Fazlur Rahman. Jadi nanti Fazlur Rahman ini nanti mewarnai beberapa pemikiran dari Abdullah Said sendiri. Jadi yang pertama, setelah tekstual tadi, tekstual, semi tekstual, dan kontekstual tadi, ada beberapa pijakan dari pemikiran Abdullah Said. Salah satunya adalah tentang wahyu, nasi mansu, dan beberapa kajian lainnya. Nah, nanti beberapa pijakan ini nanti menjadi dasar dari pemahaman terhadap metode penafsiran dari Abdullah Said sendiri. Yang pertama adalah mengenai konsep wahyu. Di sini dalam hakikat wahyu sendiri, Abdullah Said mengakui bahwa ia yakin bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi dia mengkritik terhadap ilmuwan muslim klasik yang menganggap bahwa wahyu adalah kalamullah tanpa memberikan perhatian sedikit pun bahwa Nabi dan masyarakat itu memiliki peran dalam ketika ayat itu diturunkan. Akan tetapi di sini Abdullah Said lebih sepakat kepada tokoh-tokoh seperti atau semisal Rahman, Fazlur Rahman, Nasir Hamid Abu Zaid, Farid Esak yang mengatakan bahwa ada peran personality Nabi dan komunitasnya dalam peristiwa pewahyuan. Dalam hal ini bukan berarti wahyu itu, bukan berarti hendak mengatakan bahwa wahyu itu adalah karangan Nabi Muhammad, tidak seperti itu, melainkan bahwa ada elemen manusia, bahwa ada kapasitas Nabi yang di situ untuk memudahkan Al-Quran itu bisa dipahami oleh manusia. Karena wahyu itu bersentuhan langsung dengan manusia dan masyarakat yang menjadi audiens pertama Al-Quran, ini masyarakat Arab. Jadi pada saat itu ada keterkaitan antara wahyu, nabi, dan misi dakwahnya. Bukan berarti di sini melibatkan manusia dalam maksudnya manusia ikut campur dalam penciptaan Al-Quran, tidak begitu, akan tetapi ada keterkaitan antara wahyu, nabi, dan misi dakwahnya, yaitu dengan konteks sosio-historis di mana Al-Quran itu diwahyukan. Selain itu juga ada beberapa pijakan juga. Yang pertama, Abdullah Said mengomentari terkait fenomena nasah, penghapusan, yakni nasi mansuh, ya nasi itu yang menghapus, mansuh itu yang dihapus. Jadi di sini menurut Said, pada peristiwa nasi mansuh yang berubah atau yang dihapus atau yang berubah dari ayat-ayat tersebut ini bukan pada pesan dasarnya, melainkan pada bunyi teksnya. Karena pada pesan dasarnya itu akan selalu sama. Untuk itulah menurutnya pesan-pesan dasar yang selalu tetap tersebut akan menjadi inti dari ajaran Al-Quran atau maqasidul Qurannya. Selanjutnya itu mengenai fleksibilitas dari pembacaan atau ragam bacaan atau yang disebut yang kita kenal dengan qiraat. Menurut Said, apabila ada fleksibilitas mengenai pembacaan terhadap Al-Quran atau fleksibilitas dalam ragam pembacaan Al-Quran dan itu dibenarkan oleh Rasulullah, maka menurut Said ada kemungkinan ada fleksibilitas juga dalam menyesuaikan makna Al-Quran sesuai dengan konteks sosial kulturalnya. Jadi menurut Said apabila ada fleksibilitas terhadap pembacaan Al-Quran, maka kemungkinan juga ada fleksibilitas dalam memahami makna Al-Quran sehingga nantinya bisa sesuai atau bisa relevan dengan kebutuhan umat kontemporer saat ini kayak gitu. Jadi jadi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini seperti itu. Jadi itu beberapa komentar atau beberapa argumen-argumen dari Abdullah Said. Selanjutnya mengenai interpretasi kontekstual dari ayat-ayat etika hukum dari Abdullah Said. Di sini berpatokan pada hierarki nilainya. Nanti saya bahas belakangan. Selanjutnya prinsip-prinsip epistemologis dari interpretasi kontekstual dari Abdullah Said. Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah pengakuan atas kompleksitas makna. Jadi menurut Said kita harus menyadari bahwa ada kerumitan dalam pencarian makna. Beda dengan yang pemahaman dari tekstualis. Para tekstualis yang mengatakan bahwa makna itu selalu statis karena mereka mengkajinya dari segi bahasa. Jadi menurutnya bahasa tidak pernah mengalami perubahan sehingga makna pun tidak akan pernah mengalami perubahan. Akan tetapi menurut kontekstualis makna akan selalu berubah sehingga di sini kita mengakui bahwa ada kompleksitas makna. Karena ada beberapa fakta. Yang pertama, makna sebuah kata itu tidak mudah dicari rujukannya. Apalagi kita tahu bahwa makna yang sekarang dengan makna yang dulu, makna ketika ayat itu pertama kali diturunkan dengan pemahaman teks saat ini itu juga berbeda. Dari segi mana itu sudah berbeda walaupun asal katanya sama misalnya. Yang kedua, makna tersebut bukanlah objek konkret melainkan sebagai sebuah entitas mental.
Jadi seandainya dia merupakan objek konkret, tentunya sangat mudah untuk menentukan atau memahami makna dari sebuah teks. Yang ketiga, makna itu berubah mengikuti perkembangan linguistik. Seperti yang saya katakan tadi, teks ini atau bacaan ini belum tentu sama ketika ia dibaca di masa sekarang. Pemahaman terhadap teks ini, bacaan ini belum tentu sama dalam pemahaman orang-orang saat ini, begitu. Jadi ada perkembangan linguistik dan budaya dari sebuah komunitas. Maka itu akan memberikan membuat pencarian makna itu akan semakin kompleks dan semakin rumit. Nah, ini yang perlu kita sadari menurut Abdullah Said. Terus nanti yang kedua, menurut Abdullah Said, terkait konsep makna, ada yang disebut dengan makna langsung, ada yang disebut dengan makna tidak langsung. Makna langsung itu adalah makna yang bisa kita pahami, yang bisa kita capai, atau yang bisa kita mengerti dari alat indera kita. Misalnya kita membaca buku, pena, dan Al-Quran, kita membaca secara langsung, kita bisa memahami secara langsung, itu maksud dalam makna langsung. Sedangkan indirect meaning itu adalah makna yang berasal dari konteks teksnya, konteks dari teks itu, baik konteks sosial, konteks historis dan lain sebagainya. Jadi indirect meaning ini sangat berkaitan dengan konteks sosial historis atau sosial kultural dari sebuah teks. Ada beberapa pemahaman bahwa makna indirect ini dibagi menjadi dua. Ada indirect dalam arti luas, indirect meaning dalam arti luas, ada indirect meaning dalam arti sempit. Indirect meaning dalam arti sempit adalah makna yang dihasilkan dari kita melihat kedudukan dari sebuah ayat misalnya. Jadi untuk memahami ayat itu kita melihat ayat sebelum dan sesudahnya, sehingga kita melihat makna itu secara holistik, tidak secara parsial, sehingga kita bisa mengetahui makna ini ada keterkaitan dengan ayat apa aja, apakah makna ini ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Itu dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas adalah kita memahami Al-Quran, makna luasnya kita memahami Al-Quran dari kandungan Al-Quran itu sendiri, dan juga dari world view-nya, bagaimana pandangan dunia terhadap Al-Quran, seperti itu. Jadi terkait makna itu bisa dicapai dengan tadi makna langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan ayat-ayat etika hukum sebagai diskursus, bukan hanya sekedar bahasa. Ini menurut Abdullah Said. Jadi rata-rata menurut Abdullah Said, tafsir-tafsir klasik itu hanya memperoleh makna hanya dari pengertian kata per kata atau pemaknaan kata per kata dan gramatikal. Mereka seringkali mengabaikan aspek dari asbabun nuzulnya atau aspek historisnya dan lain sebagainya, sehingga di situ itu melihat Al-Quran hanya sebagai bahasa, bukan sebagai diskursus. Ini salah satu dari ciri dari penafsiran tekstual atau kaum tekstualis. Selanjutnya, ini adalah pengakuan akan adanya hal-hal yang membatasi makna. Jadi, walaupun di sini Said mengakui bahwa tidak ada objektivitas, makna yang objek, tidak ada makna yang sepenuhnya objektif, akan tetapi bukan berarti di sini ia melanggengkan subjektivitas dari penafsir. Subjektivitas dalam artian bukan berarti penafsir boleh menafsirkan sesuai kehendak mereka, akan tetapi ada beberapa batasan yang itu nanti akan membatasi bagaimana akan menjadi rel dari penafsiran dari seorang mufassir. Misalnya di sini hal-hal yang membatasi adalah dari Nabi sendiri, dari konteks di mana ayat itu diturunkan atau teks itu diturunkan, peran dari penafsir, dan juga hakikat dari teks itu sendiri dan konteks budayanya. Jadi beberapa hal ini menjadi batasan dalam menentukan maknanya. Baru setelah itu, makna literal itu, walaupun di sini Abdullah Said tidak sepakat dengan kaum tekstualis, bukan berarti ia mengabaikan sama sekali terkait makna literalnya. Akan tetapi di sini makna literal atau makna linguistiknya di sini ini dijadikan titik berangkat interpretasinya. Jadi pemahaman terhadap makna literal itu menurut Said itu bermanfaat untuk menghindari lompatan makna. Seperti misalnya ada yang bersifat alegoris, ada yang bersifat mistis misalnya, ada yang bersifat teologis ataupun religi politis. Jadi khawatir akan ada lompatan, maka makna literal teks atau makna lahiriah teks itu diperlukan juga.
Yang kedua, itu membantu manfaat dari mengetahui mana, menjadikan mana literal sebagai titik berangkat interpretasi. Itu yang kedua, membantu membangun doktrin-doktrin atau menelusuri makna, kira-kira makna ini bagaimana ia dipahami oleh audien pertama Al-Quran. Nah, jadi apabila kita mengetahui makna lahiriah, kira-kira bisa mengira-ngira, kita bisa menelusuri kira-kira bagaimana ayat atau teks itu dipahami oleh atau dimaknai oleh masyarakat Arab sebagai audien pertama Al-Quran. Selanjutnya mengenai hierarki nilai. Hierarki nilai sendiri menurut Abdullah Said di sini ia membagi menjadi 5 klasifikasi. Jadi nilai-nilai ini menurut Said ini ia mempertimbangkan dari aspek keyakinan dasar Islam, baik itu rukun iman dan rukun Islam, dan juga dari konsep amal soleh. Jadi di sini ia membagi menjadi 5 macam nilai-nilai ya, 5 macam yang tersusun menjadi hierarki nilai. Yang pertama adalah nilai yang bersifat kewajiban atau obligatory, nilai fundamental values, nilai protectional values, nilai implementasional atau implementational values, dan nilai instruksional atau instructional values. Nilai yang pertama adalah nilai-nilai yang bersifat kewajiban. Dalam hal ini berarti nilai-nilai yang bersifat kewajiban itu sangat ditekankan dalam Al-Quran. Jadi nilai-nilai yang mengandung atau yang bersifat kewajiban ini tidak bergantung pada aspek kultur atau budaya. Jadi nilai-nilai bersifat kewajiban ini misalnya nilai-nilai berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, terkait dengan iman kepada Allah, nabi-nabi, kitab suci, dan lain sebagainya. Dan nilai-nilai yang berhubungan dengan praktik ibadah, nilai ditekankan misalnya dalam sholat, puasa, haji, dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan halal dan haram. Itu sudah tegas dan jelas disinggung dalam Al-Quran, sudah jelas dan tegas dalam Al-Quran, sehingga tidak berkaitan dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat atau konteks masyarakat baik dulu maupun sekarang, seperti itu. Yang kedua adalah nilai fundamental atau fundamental values. Jadi kalau nilai fundamental ini adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan dan diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dasar. Jika kita tahu biasanya ini hampir sama dengan yang kita kenal dengan Maqasidus Syariah, tentang 5 nilai universal terkait dengan melindungi nyawa, hak milik, kehormatan, keturunan, dan agama. Itu juga termasuk dalam nilai fundamental. Jadi nilai fundamental adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti itu. Sedangkan nilai-nilai proteksional adalah nilai-nilai yang melindungi nilai-nilai fundamental atau memelihara keberlangsungan nilai fundamental. Misalnya, jika nilai fundamental tadi untuk melindungi harta, maka adanya larangan pencurian, larangan riba, dan seperti itu. Itu merupakan nilai-nilai proteksional untuk melindungi atau sebagai undang-undang dari nilai fundamental. Sedangkan nilai-nilai implementasional itu adalah nilai-nilai yang merupakan tindakan atau implementasi dari nilai-nilai proteksional. Misalnya di sini larangan mencuri ditegakkan dengan cara dihukum. Misalnya kalau dihukum dengan cara potong tangan, maka bisa dengan menggunakan potong tangan atau dengan hukuman-hukuman lain yang sudah ditentukan dalam fikih. Dan di sini juga bisa karena ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa apabila orang itu bertaubat, maka ia diterima taubatnya. Maka juga bisa seperti itu. Jadi ada kondisi objektif Al-Quran yang menyebut bahwa apabila ia bertaubat, maka ia diterima taubatnya. Apabila mencuri, misalnya pencuri itu misalnya dalam surat Al-Maidah, di sini ayat 38, di situ berkaitan dengan pertaubatan begitu. Jadi akan tetapi di sini nilai-nilai implementasional seringkali tidak sesuai istilahnya berbeda dengan fikih. Akan tetapi kalau fikih tetap ditegakkan secara hukum, seperti itu. Selanjutnya nilai instruksional. Nilai instruksional itu adalah nilai-nilai atau
nilai-nilai yang merupakan ukuran atau tindakan ketika Al-Quran atau ketika Al-Quran dihadapkan pada sebuah persoalan pada masa pewahyuan. Misalnya di sini ayat-ayat termasuk dalam kategori nilai instruksional itu seperti misalnya yang mengandung kata perintah, larangan, pernyataan sederhana tentang amal sholih, perumpamaan, kisah dan lain sebagainya. Contohnya misalnya menikahi lebih dari satu perempuan, atau perintah bahwa laki-laki adalah pemimpin, mengucapkan salam, menjadikan kaum kafir sebagai teman misalnya. Maka di situ di sini masih ada perbedaan, ada karena perbedaan dalam menentukan apakah dalam beberapa ayat tadi itu merupakan nilai universal ataukah nilai yang itu sesuai hanya untuk golongan tertentu begitu. Jadi kalau misalnya dia nilai universal, maka di masa lalu maupun di masa sekarang ia tetap sama, ia tetap berlaku, ayat itu tetap berlaku. Akan tetapi apabila ia bersifat hanya khusus untuk golongan tertentu, maka ada kemungkinan ia bisa berubah apabila diaplikasikan di masa sekarang. Jadi dalam menentukan itu ada beberapa yang digunakan oleh Abdullah Said, misalnya dari segi frekuensi, seberapa sering nilai-nilai itu disebutkan dalam Al-Quran, misalnya tentang pemimpin, tentang mengucapkan salam tadi, dan lain sebagainya lah. Dan yang kedua adalah bagaimana konsep itu atau nilai itu benar-benar ditekankan ketika Nabi berdakwah. Dalam dakwah Nabi, apakah nilai-nilai itu sangat ditekankan oleh Rasulullah begitu? Maka itu akan menjadi pertimbangan untuk melihat apakah nilai-nilai itu masuk dalam nilai universal atau tidak. Dan kira-kira juga di situ dari relevansinya. Misalnya ketika Nabi berdakwah di Mekah, ketika Nabi berdakwah di Madinah, apakah ada perbedaan? Jika ada perbedaan, maka berarti itu juga akan berubah di masa sekarang, seperti itu. Sehingga nanti secara garis besar apabila ia semakin sering disebutkan dalam Al-Quran, maka semakin besar kemungkinannya sebagai nilai universal. Semakin luas cakupannya, maka semakin besar juga dia sebagai nilai universal. Dari segi relevansi dari nilai itu juga kemungkinan juga diterapkan sebagai nilai universal, dan banyak sekali contoh-contoh dari nilai-nilai universal ini atau nilai instruksional ini. Jadi di sini Abdullah Said membuat model penafsiran atau kerangka kerja tentang penafsiran, dan di sini dia mengatakan bahwa pembaca atau sebagai seorang mufassir itu berperan penting atau memiliki peran dalam memproduksi sebuah makna teks, sehingga model penafsiran ini akan membantu untuk mencapai makna yang sesuai atau yang dikehendaki atau sesuai dengan konteks sosial historis yang dibutuhkan atau sosial kultural yang dibutuhkan. Jadi untuk melihat apakah ada relevansi antara makna teks di masa lalu apabila ia diaplikasikan di masa sekarang, sehingga mencapai makna yang objektif dalam artian tidak keluar dari jalur agama, jalur dasar agama, seperti itu. Yang pertama itu adalah tahap 1. Di sini ada 4 tahapan dalam model penafsiran Abdullah Said. Yang pertama, perjumpaan dengan dunia teks. Jadi kita melihat latar belakang atau kondisi teks pada saat itu, dunia teks pada saat itu seperti apa dari teksnya sendiri dan maupun dunia teks sendiri. Yang kedua adalah analisis kritis. Analisis kritis ini ada 5 tahapan, ada 5 kajian. Yang pertama dari segi linguistiknya, dilihat dari bahasa teks, makna teks, dan sintaksis teks atau sintaksis ayat. Bagaimana aspek linguistik dan gramatikalnya, bagaimana masalah qiraatnya, itu termasuk dalam linguistik dalam tahap kedua. Ada yang disebut dengan konteks literar. Konteks literar itu adalah bagaimana mengetahui teks itu berfungsi dalam suatu surat tertentu, dan atau apa saja ayat yang ada sebelum dan sesudah ayat ini, sehingga nanti bisa dilihat struktur teksnya dan juga bagaimana gaya retorisnya, kira-kira apa yang dimaksud, seperti itu. Ada disebut dengan bentuk literar. Bentuk literar itu kira-kira ayat yang dimaksud itu berupa ayat kisah, ayat ibadahkah, atau ayat perumpamaankah, atau ayat-ayat hukum. Ada yang disebut dengan teks-teks yang berkaitan, ada kaitannya dengan munasabah. Munasabah itu maksudnya adalah ayat-ayat yang berkaitan atau memiliki keterkaitan dari segi tema, walaupun jauh, misalnya di surat apa dan surat apa, tapi ada keterkaitan misalnya, maka nanti itu juga ditelusuri. Ada disebut dengan preseden. Preseden ini adalah kesamaan makna. Apabila ada kesamaan makna
atau bisa kita juga telusuri dari kira-kira apa ayat yang turun sebelum dan sesudah ayat ini, sehingga nanti bisa dilihat kronologi pewahyuan dari teks itu, sehingga kita bisa menangkap makna yang hendak dituju dari teks itu sendiri. Tahap ketiga adalah makna dari penerima pertama. Dari konteks sosiohistorisnya di sini ada 5 tahapan juga. Yang pertama, analisis kontekstual. Jadi dari informasi historis dan sosial ini, apabila kita sudah menemukan dari aspek historis, dari sejarahnya, dari aspek sosial, kondisi konteks sosial historis pada masa lalu seperti apa, maka kita bisa menelisik sudut pandang budaya, kebiasaan, kepercayaan pada masa itu seperti apa. Dan kira-kira ketika ayat diturunkan, bagaimana kondisi masyarakat, tempat dan waktu, serta kondisi masyarakat atau dari ranah politik, hukum, budaya, ekonomi misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan hakikat pesan yang disampaikan oleh ayat yang sedang ditafsirkan. Itu merupakan ayat hukum atau merupakan ayat teologis atau merupakan ayat tipe-tipe ayat yang lain, kecenderungan ayat yang lain. Yang ketiga itu adalah eksplorasi pesan pokok dan spesifik yang tampak menjadi fokus ayat ini. Jadi misalnya ayat ini mengkaji tentang suatu hal yang spesifik, maka dari situ kita bisa lihat apakah pesan itu bersifat universal, apakah partikular, apakah itu dikhususkan untuk semua atau hanya untuk golongan-golongan tertentu, seperti itu. Sehingga kita bisa lihat hierarki nilai yang sesuai dengan ayat ini atau teks itu termasuk nilai yang mana. Lalu setelah itu meneliti bagaimana pesan ayat itu dikaitkan dengan tujuan yang lebih luas dari Al-Quran. Maksudnya dikaitkan dengan tujuan dasar Al-Quran, atau dikaitkan dengan maqasidul Qurannya. Baru tahap terakhir dari bagian terakhir dari tahap ketiga adalah bagaimana ia dipahami oleh penerima pertama, bagaimana mereka menafsirkan, bagaimana mereka mengaplikasikan, seperti itu. Tahap selanjutnya adalah tahap keempat, berkaitan dengan hubungan teks dengan masa kini. Kira-kira kita lihat dulu persoalan, masalah, dan kebutuhan pada masa kini. Apakah relevan dengan teks yang ditafsirkan? Apakah tidak? Seperti itu. Sehingga kita bisa melihat persoalan ini sama atau tidak dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masa lalu. Dari eksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi, apakah relevan dengan teks yang ditafsirkan, dari segi nilai, norma, dan lain sebagainya. Dan juga bisa dibedakan, bisa dilihat persamaan dan perbedaan dari teks atau persoalan di masa lalu dengan persoalan di masa sekarang itu seperti apa. Sehingga kita bisa melihat tinjauan teksnya terhadap persoalan-persoalan itu, atau persoalan atau teks yang atau ayat yang merujuk pada persoalan tertentu itu. Seperti itu. Jadi poin-poin itu akan mengantarkan penafsir untuk mengaplikasikan pesan dari ayat yang ditafsirkan, sehingga bisa relevan apabila diaplikasikan dalam konteks saat ini. Itu beberapa metode-metode yang ditawarkan oleh Abdullah Said. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang kurang, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan alhamdulillah saya bisa mengikuti simposium ini. Baik, mengenai Abdullah Said ini tadi, mengapa saya meminta mengirim voice note, karena sudah capek ya ngetik. Jadi saya akan memberikan ayat di sini ya, dalam surah Al-Baqarah. Memang secara spesifik membahas tentang riba, dan bagaimana kemudian Abdullah Said ya sebagai mufassir di sini menerjemahkan ayat tersebut ya. Dalam surat Al-Baqarah pada tahap terakhir pelarangan riba, di situ dijelaskan di akhir ayat, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Nah, yang jadi penekanan Abdullah Said di sini hanya ayat terakhir, ujung ayat, la tadlimuna wa la tudlamun.
yaitu di situ tidak ada saling menganiaya di antara kedua belah pihak. Nah, setelah itu ya, Abdul Said kemudian juga menerbitkan sebuah tulisan ya, beriring dengan atau seiring dengan berkembangnya akad murabaha, beliau kemudian memberikan kritik yang sangat tajam bahwa murabaha ini sebenarnya juga mengandung unsur-unsur ribawi. Padahal di Indonesia salah satu akad yang sangat berkembang di dunia perbankan syariah adalah akad murabaha sendiri. Nah, melihat fenomena ini, saya ingin meminta kepada tadi yang kemudian meminta saya untuk, atau siapa saja jadi pemantik tadi, ibu siapa saya lupa namanya, untuk menjelaskan ayat tersebut ya, dalam pandangan Abdullah Said ya, apakah ya ayat itu difahami hanya dengan pemahaman atau kondisi di mana dia itu ada, karena seorang mufassir ya memang tidak akan pernah terlepas dari di mana dia tinggal, yaitu tepatnya faktor geografis ya. Sehingga dengan adanya ayat tersebut, saya ingin menampilkan, ingin bertanya, maksud saya, apakah metodologi yang ditawarkan atau 4 step yang ditawarkan ini dalam memahami satu ayat saja ya, tidak harus ayat-ayat yang lain. Tadi ada yang menyinggung ayat waris dan lain sebagainya. Saya hanya ingin menekankan, pertanyaan saya itu saya tekankan kepada apakah dalam memahami satu ayat saja ini kemudian Abdullah Said itu benar-benar konsisten dalam menggunakan metode, dan bagaimana dampak, bagaimana implikasi dari penafsiran Abdullah Said itu terhadap perkembangan perbankan syariah. Apakah kemudian ya kritik itu dikeluarkan oleh Abdullah Said pada saat perbankan syariah belum keluar, atau justru Abdullah Said ini sebenarnya memiliki pemikiran ya, yang memang disesuaikan dengan di mana dia tempat, di mana dia berada, di mana dia bertempat tinggal. Artinya pemikiran si Said ini tidak relevan ya dengan kondisi yang ada di muka bumi ini, sehingga yang dia pikirkan hanya di mana dia tempat, hanya di mana dia tinggal ya. Melihat kondisi di mana dia tempat, yang di mana dia tinggal saja, tanpa kemudian memikirkan kondisi-kondisi yang ada di negara-negara lain. Terima kasih. Silahkan, mohon dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab singkat saja. Memang ada bisa juga dilihat di Al-Quran abad 21. Di situ juga menyinggung persoalan surah, riba, dan bunga. Di situ memang Abdullah Said menjelaskan tentang riba, akan tetapi tidak secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ia buat. Misalnya tadi ada 4 tahapan dalam memahami, dalam langkah-langkah dalam menafsirkan teks, akan tetapi dalam penafsirannya ia hanya menjelaskan secara gamblang bagaimana di masa lalu dan bagaimana di masa sekarang. Kurang lebih seperti itu. Dan dia juga mencantumkan beberapa riwayat-riwayat, walaupun tidak secara sistematis. Saya katakan tadi tidak secara sistematis ia menyinggung tentang misalnya analitis tadi mengenai bentuk literal dan lain sebagainya, seperti itu. Misalnya di sini contohnya di masalah riba. Masalah riba di masa yang dipahami oleh para mufassir pramodern itu belum jelas kira-kira transaksi seperti apa yang dimaksud dengan riba pada saat itu. Jadi pada masa lalu, pada masa para pramodern itu hanya memfokuskan pada praktik penjualan. Sedikit sekali yang menyebut di situ adalah berkenaan dengan utang ataupun bunga. Sehingga sejumlah sarjana muslim di masa sekarang,
atau di masa modern mengatakan bahwa larangan riba di masa lalu adalah untuk melindungi kaum miskin dan kaum miskin dari eksploitasi. Sehingga itulah yang disoroti Al-Qur'an, yakni untuk menstabilkan situasi ekonomi pada saat itu. Sehingga apabila masyarakat pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari saja sudah kesusahan, maka itu akan menambah masalah atau semakin membuat masalah lebih besar apabila masih ada penambahan terkait penjualan dan lain sebagainya. Dan itu berbeda dengan konteks saat ini. Jika masalah saat ini sudah tidak dikaitkan dengan kemiskinan, maka menurut mufassir modern saat ini, maka tinjauan terhadap ayat-ayat riba itu perlu dikaji kembali. Walaupun di sini Abdullah Said mengatakan bahwa pendekatan tekstual itu masih mendominasi terhadap pemahaman riba, pelarangan riba. Tapi di sini apabila dilihat dari konteksnya, apabila dilihat dari ilahnya, bahwa apabila dikaitkan dengan kondisi kemiskinan atau prinsip perekonomian tadi, maka itu sudah tidak lagi relevan begitu. Jadi menurut beberapa kontekstualis, apabila menciptakan perbaikan dari konteks keuangan, maka seharusnya orang-orang di masa yang mendukung teks ini begini, apabila kaum tekstualis memang menginginkan pelarangan riba atau lebih cenderung kepada pelarangan riba, maka seharusnya mereka mengkaji kembali terkait data-data historis dan kontekstual yang ada. Karena memang sudah saya paparkan di awal, menurut Abdullah Said, pelarangan riba, transaksi riba itu masih belum jelas dipaparkan pada periode-periode awal. Mungkin seperti itu. Dan bisa dilihat dari penafsirannya. Dan itu juga menjawab dari pertanyaan kedua, apa kritikan saya terhadap Abdullah Said? Yang pertama, ia membuat langkah-langkah atau kerangka kerja atau model penafsiran yang ideal. Cuman beberapa dari kajian-kajian yang ia gunakan itu terlepas dari model-model penafsiran itu. Jadi idealnya penafsiran itu memang sangat ideal sekali, sangat ideal, hierarki nilainya sangat ideal. Akan tetapi dari segi implementasi banyak sekali buku-bukunya, banyak sekali dari kajian-kajiannya yang tidak secara sistematis mengkaji tentang itu. Bahkan di bukunya tentang penafsiran kontekstualis sendiri, dia tidak mengkaji langsung atau bagaimana penerapan dari step-step dari model penafsiran yang ia buat, seperti itu. Mungkin itu, semoga itu bisa menjawab. Saya kira dari penanya juga sudah lebih paham menurut saya. Itu saja dari saya. Sebenarnya dari riba ini masih banyak. Saya hanya menyimpulkan dari beberapa pemahaman saya terkait apa yang dipaparkan oleh Abdullah Said. Sekian, terima kasih. Jadi terkait penafsiran tentang riba tadi, Abdullah Said hanya mencantumkan beberapa riwayat yang di situ berkaitan dengan riba, riwayat baik dari tokoh pramodern maupun yang modern, tokoh pramodernis maupun yang modernis. Dan situ Abdullah Said hanya memberikan tawaran bahwa perlu pengkajian ulang terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan transaksi riba, seperti itu. Jadi yang ada hanyalah riwayat-riwayat bagaimana ia dipahami di masa lalu dan bagaimana ia menjadi perdebatan di masa sekarang, seperti itu. Jadi untuk persoalan itu masih belum final. Jadi tawaran Abdullah Said terkait atau makna yang ia dapatkan dari persoalan riba itu masih belum final, seperti itu. Terima kasih. Saya coba jelaskan dari awal, di tahapan pertama terkait metode penafsiran yang ditawarkan oleh Abdullah Said. Yang pertama, kalau versi bahasa Inggrisnya, tahapan pertama adalah encounter with the world of text, atau dalam versi bahasa Indonesianya berjumpaan dengan dunia teks. Yang dimaksud di sini adalah seorang penafsir dan teks itu sendiri sama-sama memiliki dunianya sendiri. Seorang penafsir ia terikat dengan segala bentuk pemahaman yang membentuk pemahaman terhadap teks atau membentuk dirinya, sedangkan teks sendiri itu juga memiliki dunianya sendiri, baik dari statusnya dia sebagai kitab suci, baik dari segi makna literal yang ada dalam teks itu. Jadi teks itu dia
memiliki lingkungannya sendiri. Baik yang kita pahami saat kita melihat teks, maka kita sedang berjumpa dengan dunia teks itu. Jadi saat kita berusaha untuk memahami teks, kita sedang berada dalam, kita sedang, kalau istilahnya ada fusi. Jadi ada keterkaitan antara dunia kita dengan dunia teks itu. Jadi pemahaman kita terhadap teks itu juga akan berpengaruh terhadap perjumpaan kita dengan teks itu. Terus yang kedua, tahap kedua itu analisis kritis, atau dalam versi bahasa Inggrisnya critical analysis. Di situ itu sudah jelas sekali, ada aspek linguistik, ada aspek literary context, ada literary form, parallel text, precedent. Kalau di linguistik dari segi kebahasaan, maka pertama-tama setelah kita berjumpa dengan teks, yang perlu kita lihat adalah ada aspek kebahasaannya. Dari segi strukturnya, teks itu sebelum dan sesudahnya tentu pasti ada teks juga, apakah ada keterkaitan. Terus juga dari segi bentuknya, untuk memahami, untuk menafsirkan, maka kita juga perlu tahu ini termasuk dalam teks apa, apakah ini termasuk dalam kisah, atau ibadah, atau perumpamaan, ataukah hukum. Baru setelah itu kita lihat kira-kira yang memiliki persamaan makna, atau kita sebut dengan munasabah, lihat di ayat-ayat lain itu seperti apa. Baru setelah itu kita lihat dari kronologi pewahyuannya, kira-kira ayat yang turun sebelum dan sesudah ayat ini itu ayat apa aja, sehingga kita bisa melihat dari tahap kedua, kita bisa lihat dari internal teks itu sendiri. Jadi kita lihat dari aspek kebahasaan, dari segi keterkaitan dengan ayat lain, baik ayat sebelum dan sesudahnya, maupun dari segi bentuknya, maupun dari segi munasabahnya, dan juga dari keterkaitan dengan asbabun nuzulnya, seperti itu. Baru tahapan ketiga, ketika kita sudah tahu tentang teks itu, internal teks itu sendiri, maka kita masuk ke tahap ketiga. Maka tahap ketiga itu mengaitkan dengan konteks sosiohistoris pada masa pewahyuan. Jadi kita sudah tahu internal teks, langsung teks Al-Quran itu sendiri, bagaimana di segi kebahasaan dan pewahyuan, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Maka kita lihat situasi konteks sosiohistoris ketika Al-Quran itu diturunkan itu seperti apa. Misalnya di sini, ketika Al-Quran itu turun, bagaimana kondisi Arab pada saat itu? Bagaimana kebiasaan bangsa Arab pada saat itu? Bagaimana sudut pandang bangsa Arab atau sudut pandang mereka dalam memahami teks yang turun itu? Dan juga baik apakah yang disampaikan itu berupa ayat hukum atau teologis atau etis, hakikatnya itu seperti apa? Baru nanti apabila kita melihat asbabun nuzul, sudah kita lihat asbabun nuzul mikronya, dari konteks sosiohistorisnya dan asbabun nuzul makronya kita sudah tahu di sini yang dianalisis kontekstual. Kita sudah mencoba menelusuri tentang kepada siapa sebenarnya ayat ini diturunkan, tempatnya di mana, waktunya seperti apa, kondisi dari persoalan itu seperti apa, politik, hukum, budaya, baik ekonomi itu seperti apa, karena itu akan mempengaruhi makna yang dihasilkan nantinya. Baru setelah itu dari hakikat pesannya, baru nanti masuk ke tahap eksplorasi atau eksplorasi dari pesan pokok, dari apa yang disampaikan oleh teks itu sendiri. Misalnya, apakah yang dimaksud teks itu sifatnya universal ataukah hanya partikular? Apakah ini masuk kepada semua bangsa Arab, hanya pada masyarakat Mekah pada saat itu? Apakah ini sifatnya untuk semua umat gitu, atau untuk semua manusia misalnya? Nah, dari situ apabila kita sudah masuk ke tahap ini, kita bisa tahu, nah kira-kira yang dituju ini siapa? Kira-kira yang dimaksud ayat ini apa, makosid atau maksud dari Al-Quran ini apa, sehingga dari situ setelah juga ada yang luput saya tadi, setelah kita melihat tujuan dari ayat itu, maka kita juga perlu mengevaluasi bagaimana ia dipraktikkan atau diamalkan oleh audien pertama Al-Quran. Jadi pada tahap ketiga ini kita juga lihat, intinya pada tahap ketiga ini kita melihat dari konteks sosiohistoris pada saat Al-Quran itu diturunkan, bukan pada saat ini, melainkan pada saat Al-Quran itu diturunkan. Jadi aspek-aspek lain di sosial politik dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi terbentuknya atau mempengaruhi makna sebenarnya yang diinginkan Al-Quran itu seperti apa. Baru setelah itu, jika kita sudah mendapatkan maknanya,
atau kalau dalam Fazlur Rahman nilai ideal moralnya, atau disebut juga intinya gitu. Baru nanti ideal moral itu yang kita bawa, yang akan kita hubungkan, nanti kita masuk ke tahap keempat, yakni menghubungkan teks dengan konteks masa kini. Jika kita sudah tahu itu termasuk dalam nilai universal atau partikular, itu tujuannya untuk siapa, masalahnya seperti ini di masa lalu apakah bisa relevan dengan masa kini, maka bisa dilihat dari nilai ideal moralnya itu. Kalau dalam Fazlur Rahman ideal moralnya. Nah, baru setelah itu kita bandingkan dengan masuk ke tahap keempat, kira-kira persoalan itu apakah sama dengan persoalan masa kini begitu. Dan bagaimana dengan konteks sosial, politik, ekonomi, budaya dan saat teks itu ditafsirkan, atau bagaimana kondisi kontemporer saat ini begitu. Jadi kita membutuhkan ketika kita ingin mengaplikasikan nilai ideal moral itu untuk mengaplikasikan nilai ideal moral itu ke masa kini begitu. Lalu kita bandingkan dengan konteks sosiohistoris teks, baik dari segi persamaan maupun perbedaannya. Jika di masa lalu seperti ini, di masa sekarang seperti apa, perbedaannya seperti apa. Seperti itu, Mbak. Nah, baru nanti ada evaluasi lagi. Apakah itu untuk universal tadi, apakah untuk partikular. Seperti itu. Itu pemahaman saya terkait model penafsiran atau model penafsiran atau metodologi penafsiran yang diidealkan oleh atau yang ditawarkan oleh Abdullah Said. Atau jika perlu saya tegaskan lagi pada tahap ketiga, itu berkaitan dengan konteks sosial-historis ketika Al-Quran itu diturunkan. Jadi misalnya ayat ini turun, maka bagaimana pada masa itu, bagaimana Al-Quran itu, bagaimana kondisi di luar Al-Quran, atau kondisi bangsa Arab, kondisi Nabi, atau kondisi masyarakat, atau kondisi orang yang dituju, apakah itu untuk partikular atau untuk universal. Baru setelah itu, bukan kita mengambil langsung teks satu hukum, melainkan kita melihat dari apa sebenarnya makosidnya begitu. Apa sebenarnya nilai-nilai idealnya yang bisa kita ambil dan bisa kita bawa ke masa sekarang. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan.